Baik, selamat pagi Ibu Umiati. Selamat pagi Ibu. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya. Ibu, kemarin kan Ibu Umiati sudah kita berdua sudah belajar bersama ya dalam observasi bersama pembelajaran untuk anak-anak kita kelas 4 begitu. Nah, kita ingin nih berbincang-bincang dengan Ibu Umiati terkait pembelajaran kemarin, Nah, kira-kira bagaimana refleksi Ibu atau hal yang Ibu rasakan karena kemarin Ibu sudah belajar bersama begitu dengan anak-anak. Kita juga Ibu juga kemarin juga bersama-sama di dalam kelas begitu. Nah, bagaimana sih catatan atau hasil yang Ibu peroleh pada pembelajaran kemarin, Ibu? Pada saat pembelajaran kemarin, pembelajaran diferensiasi itu, saya merasa senang, Ibu. Iya, yang membuat saya senang, saya bisa dekat dengan anak-anak didik saya. Kemudian dengan antusias anak, bagaimana saat anak itu di awal kita ajak anak-anak untuk bersenang-senang dulu, dalam arti kita bernyanyi bersama yang tetap dalam konteks bernyanyi sesuai dengan kurikulum Merdeka, mengenalkan dimensi profil Pancasila melalui lagu. Ya, setelah itu kita lanjut dengan speaking gitu. Saya merasa senang melihat antusias siswa, baik secara belajar secara individu, mengerjakan tugas secara individu maupun kelompok seperti itu. Kemudian anak-anak juga senang, antusias untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil belajarnya. Dari berbagai proses, anak menghasilkan sebuah produk. Nah, seperti kemarin anak-anak mengubah lagu dengan kata-katanya sendiri, sesuai dengan daerah maupun keadaan negara Indonesia. Seperti itu. Anak-anak bisa menentukan rima dalam lagu tersebut. Seperti itu, Ibu. Dan mereka mencoba untuk menyanyikan ke depan dengan percaya diri. Begitu juga yang tugas kelompok, Ibu. Yang tugas kelompok, anak-anak membaca dari cerita yang sudah disediakan. Anak-anak bisa memahami bagaimana menggali informasi dari membaca maupun dari gambar yang sudah ditayangkan seperti peta. Bagaimana sih asal-usul nenek moyang kita? Anak-anak dapat menggali informasi tersebut dari membaca, Ibu. Seperti itu. Dan dengan percaya diri mereka bersama-sama mempresentasikan ke depan. Itu yang membuat saya senang sekali. Anak-anak saya ternyata aktif seperti itu. Selain itu juga anak-anak yang membuat pembelajaran menjadi tujuannya menjadi tercapai juga, namun belum begitu maksimal, Ibu. Belum begitu maksimal. Dikarenakan apa? Karena di sisi lain kita lihat dari kontennya ada siswa itu ada yang aktif, ada yang pasif. Ada yang memiliki hobi membaca, ada yang memiliki hobi menyanyi, malah ada banyak yang memiliki hobi menulis. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi kadang-kala ada anak-anak yang mengalami kesulitan saat bagaimana sih kalau menulis mengenai sebuah lagu, mengubah kata-kata. Kadang-kadang anak kosakatanya itu masih terbatas kalau anak-anak yang pasif ya, Bu. Seperti itu. Kemudian dengan teknik pembelajaran yang saya gunakan salah satunya ice breaking itu, Bu. Ice breaking itu bisa membuat anak lebih semangat lagi. Yang tengah-tengah pelajaran, kelihatannya murid saya ini sudah lesu, kurang bersemangat lagi. Kita bangkitkan dengan ice breaking yang menantang anak untuk lebih semangat lagi belajar. Seperti kemarin menebak sebuah gambar menjadi nama-nama sebuah daerah yang ada di Indonesia. Itu sangat menurut saya menambah wawasan anak juga. Seperti itu, Ibu. Baik, nah tadi Ibu Umi sudah menyampaikan ya, memang yang pertama tadi pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu terapkan kemarin itu bisa mendekatkan Ibu dengan siswa, dengan tipe belajarnya ya, dengan tipe belajarnya. Kemudian Ibu juga tadi menyampaikan pembelajarannya sangat terkesan karena ada ice breaking. Ada ice breaking, ada ice breaking sehingga anak-anak yang apa tadi
yang loyo-loyo begitu, dia terbangkit semangatnya begitu. Ingin bersama-sama menyampaikan pendapatnya. Oh itu kalau gambar itu tuh nama daerah ini. Nah gitu. Masalah salah bener. Yang penting saya menurut pemahaman dia gitu Bu. Iya. Gitu. Mungkin selain ice breaking begitu ada mungkin tambahan tadi pembelajarannya sudah itu ice breakingnya, kemudian ada tujuannya, walaupun di sana tadi Ibu menyampaikan ada yang pasif, ada yang aktif, itu pastilah pasti ya, pasti namanya anak kan bermacam-macam memiliki kompetensi ya, tidak apa-apa. Nah, bagaimana nih Ibu menggali anak-anak yang mereka yang pasif? Yang pasif. Kalau anak-anak yang pasif itu saya minta anak-anak dalam kelompok Bu. Kalau yang dalam kelompok kita gabungkan dengan anak-anak yang aktif. Anak-anak yang aktif itu harapan kita bisa jadi mentor sejaman, mentor yang sebaya seperti itu. Kenapa Ibu dengan temannya sendiri? Mungkin dia lebih senang bertanya dengan temannya. Kalau sama ibu guru takut, seperti itu. Namun tidak lepas dari itu Ibu. Saya sebagai guru harus membimbingnya juga, lebih memperhatikan anak yang pasif tersebut gitu. Iya, baik. Anak yang pasif sudah dibimbing, kemudian ada mentor tadi ya, ada yang mentor begitu. Nah ini masih kita masih berbicara tentang refleksi dulu ya. Anak yang pasif sudah Ibu gabungkan dengan anak yang aktif gitu ya. Nah ini tadi Ibu menyampaikan juga ada yang mungkin pada bagian menulis itu ya, mengubah lagu ya, menulis atau mengubah lagu dari teks bacaan itu menjadi sesuatu menggali informasi begitu. Bagaimana mereka mengerjakannya menurut Ibu Umiati bagaimana begitu? Nah itu tadi Bu. Kalau secara individu dalam mengubah sebuah lagu sesuai dengan rima, karena pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya, kita dalam bahasanya, ketata bahasanya ke rima, jadi anak-anak itu ada yang memang lebih kreatif menemukan rimanya, ada yang bingung. Nah di saat itulah anak-anak itu sudah mulai pasif. Nah, ketika anak-anak mulai pasif ini itu mungkin perlu suatu hal yang lebih konkret. Jadi bisa nanti terimajinasi anak muncul gitu. Nah dari situlah kadang-kadang anak-anak mengalami kepasifan, mengalami kendala itu saat seperti itu. Gitu. Ya, dan Ibu Umi sudah ini ya, sudah mengakomodasi semuanya, yang pasif, kemudian yang aktif juga semakin mempertahankan. Dan kemarin Ibu ketika berdiskusi ataupun mengerjakan tugas-tugas individu, anak-anak saya minta, anak-anak kalau membuat sebuah lagu anak-anak diubah dengan kata-kata sendiri, tapi perhatikan rimanya, boleh dihias dengan menggunakan gambar. Bagi anak-anak yang suka menggambar, disesuaikan Ibu, disesuaikan dengan lagu dan gambarnya. Itu ada yang antusias Bu, karena memiliki hobi menggambar juga seperti itu. Jadi sebuah lagu bisa di kreasi anak digambar juga, gambaran dan sebuah lagu. Itu mereka yang memang memiliki kompetensi, karena kemarin Ibu sudah ini ya, sudah mengelompokkan ada beberapa tipe belajar anak begitu. Luar biasa Ibu. Nah, kemungkinan ini apa atau bagaimana tindak lanjut Ibu Umiati ini setelah mengadakan proses belajar mengajar dengan pembelajaran diferensiasi dengan budaya positif dan juga dengan pembelajaran sosial emosional begitu. Kira-kira bagaimana tindak lanjut Ibu Umiati? Untuk tindak lanjut yang perlu saya kembangkan untuk kedepannya, yaitu tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini, karena saya merasa bahwa pembelajaran ini cocok dengan berbagai mata pelajaran, tergantung kita berinovasi, berkreasi sesuai dengan pelajaran atau materi yang akan kita sampaikan. Kemudian dengan anak-anak yang pasif tadi Ibu, kita lebih lebih mendekatkan diri kita kepada anak yang pasif,
kita menanyakan di mana kesulitannya, seperti itu. Artinya kita juga tidak lepas begitu saja mentang-mentang nanti sudah ada kelompok yang mumpuni di situ, nanti kita lupa gitu, tidak. Tapi di sini kita tetap harus membimbing menuntun anak yang memang mengalami kesulitan seperti yang pasif supaya lebih aktif lagi dengan pembagian tugas. Dan kemudian saya harus menyediakan media pembelajaran yang menarik dalam arti sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau kemarin saya minta anak dalam berdiskusi itu membaca teks tentang asal-usul nenek moyang, saya hanya menggunakan satu kelompok 2 buku. Otomatis itu menurut saya kurang efektif. Harusnya saya harus memperbanyak sendiri atau saya ketik ulang, saya bagikan, jadi lebih efektif. Anak-anak semuanya aktif membaca dan menggali informasi, kemudian disimpulkan bersama dari mana sih asal-usul nenek moyang itu dalam konteks berdiskusi menyelesaikan masalah bersama. Seperti itu. Dalam saat membuat mengubah lagu, itu juga saya sebaiknya menampilkan hal-hal gambar-gambar atau video pembelajaran yang membuat anak menjadi itu sebagai stimulus merangsang anak untuk berimajinasi di sana. Seperti itu, Ibu. Kemudian saat pembelajaran berlangsung, saya meningkatkan lagi bagaimana ice breaking yang menantang, menarik, dan tentu saja tidak hanya ice breakingnya duduk-duduk aja, kita harus bergerak begitu, lari-lari, suasana, lari-lari di tempat, Ibu bisa. Membuat suasana itu belajar itu yang menyenangkan dan bermakna, seperti itu. Seperti kurikulum Merdeka kan seperti itu ya, Bu, ya, kalau nggak salah ya. Lebih menyenangkan, bagaimana anak itu lebih diajak senang dulu, diajak kesiapannya bagaimana, seperti itu, kesiapan anak-anak lebih. Iya. Baik, Ibu Umiati, terima kasih tadi tindak lanjut Ibu ya menambah media pembelajaran ya. Kemudian juga kemarin saya lihat juga Ibu dalam praobservasi semuanya sudah memang Ibu mempersiapkan dengan baik, tujuannya jelas. Kemudian dalam proses juga Ibu mengamati anak-anak memang merasa senang begitu. Tidak apa-apa, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tingkatkan. Ibu sudah menyampaikannya begitu. Nah, ini kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu Umi lakukan begitu. Ini kira-kira bagaimana? Apakah pada saat kemarin saja atau bagaimana? Atau menurut Ibu supaya praktis pembelajaran ini memang benar-benar tiap hari bermakna, menurut Ibu Umi bagaimana tindak lanjutnya? Iya, Ibu, untuk tindak lanjut pengembangan belajar yang akan saya lakukan itu ya tidak hanya kemarin, Ibu. Sebaiknya ya saya harus melakukan dari sekarang dan seterusnya gitu, supaya juga bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya, seperti itu. Luar biasa sekali ya Ibu Umiati ya. Ini menjadi tidak siswa yang menjadi mentor, tapi Ibu dengan kemarin sudah merefleksi pembelajarannya, Ibu berusaha juga menjadi inspirasi bagi teman dan guru-guru kita begitu. Nah, baik, jadi untuk refleksi kita kemudian tindak lanjut sudah Ibu Umiati sampaikan. Nah, kemudian Ibu untuk kita ingin berbincang-bincang nih pengembangan diri Ibu Umiati untuk selanjutnya ini. Nah, kira-kira aktivitas pengembangan diri yang akan Ibu Umiati kembangkan itu kira-kira bagaimana, Ibu? Aktivitasnya bisa mengikuti berbagai seminar juga, Ibu. Oh, gitu. Iya, ikuti berbagai seminar, ikut walaupun seperti secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang seminar-seminar atau melalui Zoom maupun secara langsung dari pihak sekolah mendatangkan narasumber. Dari situ juga bisa mengembangkan bagaimana nanti pembelajaran yang lebih baik lagi, seperti itu. Baik, itu untuk pengembangan diri Ibu. Mungkin ada yang lain, Ibu, pengembangan diri yang lain begitu, yang mungkin terkait dengan
siswa misalnya, atau mungkin komunitas sekolah kita begitu? Pasti banyak nih ya. Mungkin kira-kira pengembangan diri yang lain yang mungkin perlu Ibu tidak lanjuti kemudian supaya tujuannya bisa tercapai, Ibu bisa menyampaikan ke kami begitu. Pengembangan diri selanjutnya itu ya selain tadi mengikuti berbagai pelatihan, kita juga lebih awalnya seperti berinovasi tadi, Bu. Berinovasi ya. Berinovasi. Kemudian lebih kreatif, lebih menggunakan media yang ada dari berbagai sumber seperti itu. Tidak hanya kita terpaku dari satu sumber untuk pembelajaran. Gitu. Iya. Kemudian Ibu terkait pembelajaran diferensiasi ya, yang mungkin oleh pemerintah, artinya memang kurikulum merdeka, sebenarnya kurikulum merdeka tidak hanya pembelajaran diferensiasi, tapi kurikulum nasional juga harusnya seperti itu. Nah, menurut Ibu Umiati, pengembangan apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan pembelajaran diferensiasi? Pengembangan apa yang akan Ibu lakukan begitu? Lebih tertuju pada konten. Oke. Ya, konten. Alasannya Kemudian kita lihat dulu karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan selain itu kita saat pembelajaran kita lihat kesiapan peserta didik juga. Seperti itu. Selain itu juga dari segi prosesnya, strategi yang digunakan, proses itu juga lebih penting dan bermakna. Dari proses yang baik pasti akan menghasilkan sebuah produk yang baik pula, Ibu. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali ini Ibu Umiati, rasanya kayaknya sudah menguasai tentang pembelajaran diferensiasi ini ya. Iya, ada apa tadi, konten, kemudian proses dan produk, dan kemarin sudah dilaksanakan. Nah, mungkin terkait pembelajaran sosial emosional, Ibu? Untuk sosial emosional ini untuk anak lebih ke, kalau bersosial itu seperti kita berdiskusi, anak diajak berdiskusi kelompok, anak harus bisa menerima teman yang ada yang ya kadang-kadang kalau kita bagi kelompok, Ibu, ada anak yang terima dengan anak yang itu, ada yang nggak mau, Bu, saya nggak mau dengan dia. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus bersosial, kita harus apapun kondisi teman kita yang satu kelompok sebagai anak-anak tadi, kita harus terima, kita harus saling melengkapi, saling belajar itu saling memberitahu bagaimana kalau kawan mengalami kesulitan itu dalam konteks diskusi ya, Bu, ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah bersama seperti itu. Iya. Jadi ada saling menghargai di sana menghargai, ya. Nah, saling menghargai dengan adanya tadi diskusi ya, dengan adanya diskusi. Mungkin untuk terkait pembelajaran sosial emosional begitu, itu kira-kira dari Ibu Umiati penerapannya bagaimana di dalam kelas? Penerapannya untuk yang pengembangan diri, terkait dengan pengembangan diri Ibu, untuk penerapannya di dalam kelas, untuk yang mendatang itu bagaimana yang untuk pembelajaran sosial emosional? Untuk pembelajaran sosial emosionalnya diminta anak lebih percaya diri, jangan merasa minder seperti itu. Kita ayo bersama-sama, kalau memang kita harus presentasi ke depan, ya kita beri motivasi anak supaya mau. Tidak semuanya anak itu kalau disuruh maju mau, Bu. Jadi kadang-kala dia menolak seperti itu, menolak dengan berbagai cara, tapi kita tetap mendekatkan diri kepada anak tersebut supaya anak tersebut memiliki rasa percaya diri, dan kalau sudah berani presentasi ke depan atau maju ke depan di depan teman-temannya, kita beri apresiasi supaya anak-anak merasa senang. Kalau anak-anak masih SD, kadang-kala kalau diberi apresiasi itu senang ya, Bu, semakin semangat seperti itu. Semangat. Oh, besok saya mau maju lagi lah, seperti itu. Iya. Bagus sekali, Bu. Dan itu memang karakteristik setiap anak berbeda. Ada yang memang menonjolkan diri, dan ada juga yang tadi sudah Ibu Umi sampaikan, ada yang mungkin kurang kepercayaan diri, emosionalnya ini yang akan Ibu Umiati gali ya, akan Ibu Umiati gali. Nah, dari apa yang Ibu paparkan tadi dalam proses setelah
observasi tadi sudah Ibu sampaikan, kemudian pengembangan dirinya yang akan Ibu Umi lakukan ya. Cara catat banyak sekali, sangat baik. Nah, kira-kira apa sih ukuran keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi? Jadi pengembangan diri yang akan Ibu tindak lanjuti begitu, ukuran keberhasilan yang akan Ibu capai apa kira-kira? Untuk tujuannya nanti kalau untuk pencapaiannya di mana anak-anak bisa memahami sebuah materi atau pembelajaran yang sudah diberikan gitu ukurannya, Bu. Seperti itu, dari situlah kita bisa mengetahui oh anak ini sudah paham dari dengan cara pemberian tugas dan sebagainya. Oke, ya. Terima kasih Ibu. Kemudian nih tadi kan Ibu mau pengembangan diri ini kompetensi ya. Ibu sudah rajin webinar dan juga kemarin sudah diseminasi kepada teman-teman gitu ya tentang apa kemarin ice breaking juga ya. Tentang ice breaking ya. Karena ice breaking itu sangat apa ya? Benar-benar bermanfaat sih, tidak hanya saat belajar, saat rapat, saat dalam situasi apapun seperti di pramuka Ibu ya. Kalau ada ice breaking anak-anaknya semangat. Bergerak bersama seperti itu. Dan di kelas pun kalau kita menggunakan ice breaking sesekali itu ya baik-baik saja ya, lebih bagus seperti itu. Jadi dari situ guru pun juga harus kreatif menyiapkan sebuah ice breaking yang selalu berbeda seperti itu. Iya. Nah ini masukan bagi Ibu sendiri karena kemarin waktu rapat Ibu Umiati saya suruh menyampaikan materi apa sih kemarin webinar, kemudian menyampaikan ice breaking pada saat rapat. Kita kayaknya kalau rapat tegang gitu ya. Maka mulai besok bulan April ya, karena kemarin kita Maret baru kemarin, April ingatkan saya untuk Ibu Yanti sebelum rapat kita ice breaking karena ada materi yang bener-bener bener tidak harus formal begitu tapi ada gairah, apalagi biasanya kan kita hanya pada saat raker ya, rapat kerja ice breaking atau rekoleksi, tapi ternyata di dalam rapat resmi juga perlu. Nah, terima kasih Bu Umiyati ini supaya lebih cair lagi seperti itu. Iya, hal baru artinya kemarin Ibu sudah mendiseminasikan ke teman-teman begitu. Baik. Nah, ini terakhir ya. Terakhir ini terkait masih ke pengembangan diri sih, masih pengembangan diri yang akan Ibu Umi sampaikan ya. Tadi sudah banyak baik untuk diri Ibu ya kan, dengan untuk anak-anak juga, untuk sekolah. Nah, kira-kira apa sih pendukung yang akan kita persiapkan begitu? Pendukung supaya keberhasilan tadi tercapai begitu, pendukungnya apa kira-kira menurut Ibu Umiyati, apa yang perlu dipersiapkan begitu, baik dari Ibu misalnya atau dari yang lainnya misalnya? Kalau dari saya otomatis kita pakai zaman canggih ya Bu, kita pakai laptop, fokus dan sebagainya, PPT itu sangat membuat anak juga kalau pembelajaran hanya berdasarkan bukan PowerPoint teks saja tanpa animasi itu kurang menarik. Kalau ada animasinya, anak-anak SD usia SD ini kayaknya kalau ada animasi itu harapan saya namun harapan saya tidak hanya fokus pada animasi. Seperti itu hanya untuk penampilan seni supaya tidak monoton seperti itu, melalui PPT, melalui tadi menggunakan laptop LCD proyektor, audio visual dan video-video pembelajaran yang tentunya anak-anak itu lebih senang kalau kita tayangkan video pembelajaran. Jadi kalau hanya guru yang berceramah biasanya belum tentu didengarkan kan Bu, bosan mendengarnya itu saja. Jadi coba sesekali kita tampilkan video pembelajaran. Jadi anak-anak akan lebih fokus gitu. Lebih fokus, nanti kita ada pertanyaan yang kita sampaikan. Jadi saat menonton atau menyaksikan itu tidak hanya sekedar menyaksikan seperti itu. Jadi supaya itu lebih bermanfaat, tidak disalahgunakan seperti itu, Ibu. Iya, sangat lengkap sekali tadi Ibu Umiyati nyampaikan pendukungnya ya, ada PPT, video ya, video juga beragam ya. Kreasi Ibu sangat bagus dan tujuan utama adalah pembelajaran memang berhasil dengan baik ya, dengan baik. Nah ini menjadi acuan bagi Ibu juga, bagi
Ibu nanti dalam mengajar juga untuk teman-teman yang lain. Nah ini mungkin ada pesan nih, terakhir lagi nih pesan nih. Nah ini pesan ini. Dan sebelum menutup kan ada pesan ini. Pesan apa yang mungkin Ibu Umiyati akan disampaikan kepada Ibu Yanti juga kepada teman-teman atau mungkin secara umum kepada sekolah kita? Pesan apa terkait dengan tadi yang observasi, pembelajaran dan juga pengembangan diri Ibu? Pesan saya untuk kita semua ya, kita memanfaatkan media yang ada dan lebih kreatif lagi dalam menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada anak. Sekolah sudah memfasilitasi berbagai media, tinggal kita yang bagaimana memanfaatkannya. Seperti itu. Mari kita berinovasi dan berkreasi dalam pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Umiyati. Baik Ibu, jadi terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu tentang refleksi, kemudian juga tadi tentang rencana pengembangan diri yang akan Ibu kembangkan, juga pesan untuk kami. Semoga dengan pembelajaran yang kemarin Ibu Umiyati terapkan tentunya memang membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter juga ya. Tentunya dengan pengetahuan yang standar tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan, terutama nilai-nilai atau value di sekolah kita di Xaverius. Ya, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya Ibu. Baik Ibu. Baik, terima kasih dan waktunya kita kayaknya sudah mau istirahat ya. Makasih Ibu Umiyati. Sama-sama Ibu. Selamat pagi, sukses selalu untuk Ibu. Ya. Gimana perasaannya Bu Umiyati setelah kemarin ya sama-sama dibimbing lah seperti dengan Bu Mar terkait dengan membuat atau menyusun rancangan RPP diferensiasi yang terintegrasi dengan budaya positif dan KSE-nya. Gimana perasaan Bu Umiyati? Perasaan sangat senang dan sangat terbantu, itu menambah wawasan saya, menambah pengetahuan saya Ibu dalam belajar bersama anak-anak dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Sebenarnya pembelajaran tidak hanya di kelas ya Bu ya, bisa di luar juga sebenarnya, di luar kelas juga seperti itu. Jadi dengan bersama-sama Ibu Marianti, saya juga merasa itu tadi terbantu. Ternyata pembelajaran yang seperti diferensiasi itu lebih lebih menarik dan tidak monoton seperti itu. Itu sudah digali dengan Bu Mar ya terkait dengan apa yang mau dikembangkan ke depannya dan berharap segera direalisasikan ya, tidak hanya pada proses karena kemarin diobservasi oleh Bu Mar, tapi mungkin akan berlanjut ke hari-hari selanjutnya misalnya kayak gitu. Untuk apa yang area dikembangkan tadi ibaratnya kok udah menjadi capaian tadi kan, supaya tercapai. Nah kedepannya kiat-kiat apalagi dengan Umi, saya yakin lah itu pasti akan dilakukan ya kayak gitu. Luar biasa, sudah menggerakkan bergerak serentak. Iya, bergerak serentak lebih enak, lebih indah enggak daripada bergerak sendiri-sendiri. Iya, betul. Luar biasa Bu Umi, sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, udah Ibu. meluangkan waktunya membantu Bu Mar udah menyelesaikan tugasnya yang dianya, tapi tidak berhenti hanya sampai di sini saja. Tetap dilanjutkan. Iya. Semoga banyak manfaatnya pastinya. Ya pasti banyak manfaatnya Bu. Ternyata dengan pembelajaran ini sungguh menarik, tidak membuat anak bosan. Kita bisa mengetahui bagaimana konten yang kita hadapi ini loh, bagaimana kan bervariasi Bu. Jadi kita dengan tahapan-tahapan seperti itu kita bisa lebih tahu bagaimana karakteristik anak. Kita juga tidak hanya belajar tapi belajar secara pengetahuan, tapi pengembangan secara berciri khas
berkarakter gitu, menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter, jadi anak-anak lulusan misal tingkat SD yang berkarakter seperti Bisa itu. nanti Bu Umi jadi role model di kelasnya. Harus, Baru pertama kali mengimplementasikan RPP yang berdiferensiasi ya. dengan terintegrasi budaya Dengan positif dan positif. KSE, Bu Umi Iya. baru yang sekali ini. Karena memang kami baru setelah ini ada guru-guru lain yang memang harus seperti itu. Nah, besok Ibu Juliana Aritonang Iya. juga kami supervisi terkait juga, beliau memang harus kami supervisi terkait dengan kenaikan tingkat ya, dan kami wajibkan 3 itu. Luar biasa. Iya. Oke. Langsung ya bergerak sekaligus Iya. ya. Bergeraknya udah menyeluruh ini. Iya, gitu iya. kan, bergeraknya udah menyeluruh. Oke. Gitu kan. Oke. Oke. Baik, terima kasih juga Ibu Ita atas kedatangannya, kemudian Ibu Umiyati yang sudah meluangkan waktu dengan sangat tepat, kemudian pembelajaran menurut kita belajar kemarin juga sudah bagus, dan satu untuk PR kita, untuk PR Ibu Umiyati, kita mengimplementasikan kembali, menggerakkan teman-teman kita, Ibu yang sudah memulai, kita bersama-sama supaya memang 3 pembelajaran ini menjadi hal biasa, rutinitas, sehingga memang tercapai tujuan kita, ya. Iya. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, oke. Sama-sama. Oke, sudah difotoin dia kami bertiga. Iya. Oke, terima kasih Iya. Mbak. Mbak Yuli enggak?